Film dimulai dengan sebuah mobil yang baru saja tiba di pangkalan Angkatan Udara, di mana di dalam mobil ada seorang hacker yang bernama Budi. Kedatangan Budi sendiri diminta oleh petinggi militer untuk mengatasi peretasan yang terjadi di sana. Jadi setiap minggunya, tepatnya di hari Rabu, pas mendekati jam 3 sore komputer di pangkalan tersebut mati total, dan benar saja waktu itu tiba-tiba alat komputernya mati total. Lalu Budi mengeluarkan alat tempurnya dan segera melacak keberadaan peretas tersebut, tak butuh waktu lama ia pun berhasil melacak alamat orang yang dicari selama ini. Kemudian polisi pun mendatangi rumah peretas tersebut, alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa yang meretas pangkalan Angkatan Udara adalah bocah berusia 16 tahun. Diketahui gadis ini bernama Mel Bandison. Setelah Budi mengenalkan dirinya, lalu menanyakan kenapa Mel melakukan peretasan setiap minggunya, ia menjawab karena anjing laut. Jadi suara pesawat di pangkalan Angkatan Udara tersebut sangat berisik, dan Mel tidak menyukainya. Selain itu suaranya juga mengusik hewan-hewan yang sedang beristirahat di pesisir pantai. Di sisi lain ternyata Budi ini adalah hacker yang dikagumi oleh Mel. Setelah bernegosiasi satu sama lain, Mel pun berjanji untuk tidak akan lagi melakukan peretasan, asalkan Budi bersedia membagi ilmunya kepadanya. 10 tahun berlalu, kini Mel sudah bertumbuh dewasa. Terlihat dia sedang mendatangi perusahaan Retromax, perusahaan transportasi yang sedang mengembangkan proyeknya. Diketahui Retromax akan segera merilis bus terbaru, bus dengan segala fitur yang canggih dan bisa berjalan sendiri alias tanpa pak supir. Begitu juga dengan kamera pemindai yang diakini bisa melindungi penumpangnya. Waktu itu Mel bertemu dengan Linda, CEO perusahaan Retromax. Kedatangan Mel sendiri diminta untuk mengecek sistem yang ada di bus Wakemudi, sebelum nantinya sertifikasi Eropa diberikan pada bus itu. Kemudian Mel masuk ke dalam ruang server dan mulai mengecek sistem, sebelum nantinya sertifikasi diberikan pada bus tersebut dan layak jalan menurut standar di Eropa. Ternyata Mel tidak sendirian, dibantu oleh temannya yang bernama Ius di tempat terpisah. Namun Mel menemukan suatu kejanggalan, di mana ada saluran data yang memindahkan dari Retromax. Ia yang menyadari hal itu kemudian memasang virus Trojan untuk memutus aluran datanya. Di tempat berbeda, sekelompok orang dibuat panik karena tiba-tiba alat komputernya mati total, dengan berbarengan signature uluran jari tengah di layar komputer mereka, yang menandakan ada seseorang yang telah memutus data dari Retromax. Kemudian Mel pun pergi menemui seorang pria yang bernama Thomas. Thomas sendiri adalah teman sahabatnya Mel yang berniat mencomblangkan mereka, namun Mel nampaknya tidak begitu menyukainya, lalu ia pun pergi dari tempat tersebut. Di kediamannya Mel mulai merencanakan peretasan bersama temannya yang bernama Jay dan Annie, di mana mereka akan meretas sebuah perusahaan yang diyakini membuang limbah beracun. Mel melakukan hal itu bukan hanya karena kesenangan tersendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Kemudian ia pun mengosongkan kartu kredit perusahaan tersebut dan lalu mengirimkan dana kriptonya ke badan amal. Di ujung aksinya Mel kemudian meninggalkan signaturenya yang selama ini selalu ia gunakan. Waktu tertidur Mel dibisingkan dengan suara alarm, yang menandakan ada orang di depan rumah. Terlihat dua orang pria bersenjata sedang membobol pintu rumahnya, lalu Mel membawa laptopnya kemudian melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran, namun sampai akhirnya Mel bisa melarikan diri dari mereka. Ternyata yang mengejarnya adalah kelompok organisasi kriminal yang berusaha mencuri data dari Retromax. Mereka mengetahui bahwa Mel lah yang memblokir aluran data mereka. Kemudian pemimpin mereka yang bernama Roger menyuruh kembali anak buahnya untuk mengejar Mel Bandison. Mereka juga berniat menggunakan metode detect, di mana nantinya metode tersebut akan membuat video manipulasi menggunakan wajahnya Mel. Jadi seolah-olah Mel telah melakukan penembakan agar menjadi buronan polisi, alias DPO. Lalu Mel melaporkan kejadian di rumahnya pada kepolisian. Detektif Dress mendapat laporan darinya menanyakan awal mula kejadiannya, namun Mel tak mengatakan apapun, malah memilih pasif. Ia berpikir tidak mungkin menceritakan awal mulanya karena peretasan. Jadi Mel mengira bahwa dua orang yang mengejarnya adalah orang dari perusahaan limbah yang sebelumnya ia retas, namun tanpa diketahui olehnya yang berusaha mencelakakannya adalah organisasi kriminal yang mencuri data dari Retromax. Waktu itu bersamaan di kantor polisi dua orang yang mengejar Mel juga ada di sana. Mereka ternyata melaporkan Mel dengan tuduhan peretasan dengan bukti foto yang diambil di rumahnya. Mengetahui hal itu Mel kemudian segera melarikan diri. Ia pergi ke rumahnya Thomas untuk memilih pelariannya sementara waktu, namun saat Mel memberitahukan Jay soal masalahnya, tiba-tiba dua orang yang mengejarnya ada di sana dan melepaskan tembakan. Alhasil mereka pun lari terbirit-birit.
Merasa keberadaannya selalu diketahui, Mel kemudian menghancurkan handphonenya. Setelahnya ia pun bersama Thomas beristirahat di kedai saung-saung, sambil memikirkan jalan keluarnya. Lalu Thomas memberikan ide untuk melaporkan hal ini ke polisi, namun Mel menolak. Ia memilih dulu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang yang mengejarnya. Seakan masalahnya tak berhenti di situ, kini Mel harus melihat wajahnya berada di televisi, di mana media memberitakan bahwa seorang wanita tengah menjadi buronan karena penembakan yang dilakukannya. Merasa dirinya tidak melakukan hal tersebut, Mel pun meyakini bahwa visual yang ditampilkan hanyalah sebuah editan semata. Setelahnya polisi mulai mengecek CCTV di penjuru kota, untuk mengetahui keberadaan Mel, kemudian mereka mendatangi perusahaan Retromax terkait hal ini, karena berdasarkan informasi tempat terakhir yang dikunjungi Mel adalah perusahaan Retromax. Namun sayangnya Linda mengatakan peretasan yang terjadi pada busnya hanya dianggap bug biasa, hal itu juga sudah diberitahukan pada perusahaan mitranya yang bernama Xiaoming. Perusahaan asal Tiongkok itulah yang selama ini mengendalikan sistem operasi dan perangkat lunak di Retromax. Kemudian Mel menghubungi temannya kembali, ia meminta bantuannya untuk menelusuri asal-usul video penembakannya, namun sayangnya Jay dan Annie mengalami kesulitan untuk membongkar pembuat video tersebut. Di sini Mel meyakini yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan, ia juga mengira mungkin yang mencarinya adalah sekelompok orang yang berusaha mencuri informasi dari bus Swakemudi. Di tengah kebingungannya, Jay menyuruh Mel untuk meminta bantuan pada Budi, yaitu hacker yang paling mantap surantap dalam film ini. Ketika itu Thomas yang membawa handphone menerima sebuah panggilan masuk, Mel yang mengetahuinya sontak marah. Namun ibarat nasi sudah jadi bubur, Mel pun kemudian berkomunikasi dengan orang tersebut. Yah, itu adalah Roger, pemimpin organisasi kriminal yang saat ini tengah memburunya. Ia mengatakan pada Mel untuk cepat memberikan file enkripsi dari program Trojan yang sebelumnya ditanamkannya di server Retromax. Roger juga menjanjikan jika Mel memberikan file enkripsinya ia akan membersihkan soal video penembakannya. Tak sampai di situ, Roger juga mengancam Thomas untuk membujuk Mel agar mengikuti kemauannya, jika tidak maka ia juga akan dihabisi. Di sini perdebatan pun terjadi, Thomas ingin Mel mengikuti kemauan Roger untuk memberikan enkripsinya, namun Mel menolak, ia merasa bahwa Roger adalah orang yang licik. Ia berpikir orang seperti Roger tidak akan bisa menepati janjinya, dan mungkin juga setelah kemauannya dituruti ia malah tetap menghabisi mereka berdua, maka dari itu Mel ingin menemui Budi untuk membantu masalahnya. Perlahan kebenaran pun mulai terungkap, polisi mulai ragu bahwa Mel Bandison telah melakukan penembakan, berdasarkan data yang diterima. Ternyata korban penembakan itu adalah tunawisma yang sebelumnya pernah keluar masuk penjara. Jadi ada orang yang repot-repot memakaikan jas pada korban sebelum penembakan terjadi. Polisi mengira bahwa korban adalah hacker seperti Mel. Sehingga mereka yakin bahwa ada perselisihan antara hacker dan terjadilah penembakan tersebut. Kita kembali ke Mel bersama Thomas yang sedang mencari keberadaan Budi. Sampai tiba di suatu ladang luas miliknya Pak Mahfud. Perjalanan mereka terhenti, karena menurut Jay Budi mengirim alamatnya di tempat tersebut. Lalu Thomas bertanya soal hubungan Mel dengan Budi. Mel menjawab bahwa dulunya Budi adalah sosok yang ia kagumi. Tak sedikit cerita antara mereka, Annie dan Jay pun ikut adil saat Mel dan Budi berseberangan dengan hacker jahat. Waktu itu Mel bersama temannya berhasil mengambil kembali hak-hak para korban hacker jahat, dan hasil peretasan tersebut ia akan kembalikan pada para korbannya. Namun Budi yang dipercaya memegang amanah tersebut malah mengecewakan, ia memakai dana korban para hacker jahat untuk ia gunakan. Di saat itulah Mel melaporkan Budi sampai sekarang ia jadi buronan Interpol, dan semenjak itu juga Mel tidak pernah lagi bertemu dengannya. Kemudian tak berselang lama Budi pun datang dan mereka semua melanjutkan perjalanan. Tibanya di kediaman Budi, Mel segera memperlihatkan sumber kode yang selama ini berusaha membobol sistem perusahaan Retromax. Terlihat kode itu sangatlah rapi sehingga Mel memblokirnya menggunakan virus Trojan. Lalu Budi pun ambil alih di depan layar komputer untuk membongkar siapa di balik hacker jahat tersebut. Berkat kepintaran Budi dan keras di depan komputer akhirnya ia berhasil menguak siapa di balik orang yang berusaha mencelakakan Mel. Jadi ternyata perusahaan Xiaoming lah yang telah memanipulasi video penembakan sehingga Mel menjadi DPO. Xiaoming adalah perusahaan peranti lunak yang bekerja sama dengan Retromax, bahkan mereka juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang tersebar di berbagai negara. Jadi Xiaoming menempatkan pemindai wajah di bus Swakemudi untuk mendapatkan informasi identitas penggunanya. Dari identitas tersebutlah mereka bisa leluasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Tak sampai di situ, mereka juga mengambil data sosial seperti rekening bank, data medis, keuangan dari negara barat, dan hasilnya masuk ke dalam pemerintahan Cina. Jadi begitulah kenapa mereka antusias ingin menangkap Mel, karena program Trojan yang dipasangkan di bus Retromax telah melumpuhkan perusahaan multinasional Cina tersebut. Kemudian Mel menelpon polisi untuk melaporkan hal ini, namun sayangnya Dres tidak mengerti apa yang tengah Mel bicarakan, justru ia meminta Mel untuk menyerahkan diri. Ia juga sempat menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Mel, namun karena Mel telah keluar dari perbatasan, polisi pun tidak bisa mengetahui keberadaannya di mana. Malah sebaliknya, komplotan Roger lah yang berhasil mendeteksi sinyal handphone yang digunakan Mel Bandison. Kembali ke Budi yang masih berada di depan layar komputer, ia masih belum menemukan cara bagaimana membongkar video penembakan Mel dan meyakinkan polisi bahwa itu adalah video palsu. Waktu itu Mel yang terbangun dari tidurnya ingat satu hal, di mana editan video tersebut ternyata dibuat menggunakan kamera bus. Karena hal itulah Mel harus kembali ke perusahaan Retromax untuk meretas pemindai wajah yang ada di bus tersebut, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun ada satu masalah, di mana Roger bersama komplotannya berhasil menemukan keberadaan Mel. Mengetahui hal itu, mereka semua bergegas akan meninggalkan tempat tersebut. Tapi naas bagi Budi, ia yang mencoba untuk terlebih dulu mengamankan data di komputernya malah kena tembak oleh Roger lalu tewas seketika. Lalu Mel bersama Thomas pun segera melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran, namun sampai di suatu jalanan berlumpur Mel bersama Thomas bisa menghindar. Sedangkan mobil yang dipakai Roger terjebak di lelumpuran tersebut. Sementara itu Linda didatangi polisi terkait investigasi penembakan. Mereka juga bertanya tentang perusahaan Xiaoming, namun Linda tak menjawab apapun. Merasa perusahaannya terancam, ia menelpon bos Xiaoming dan memintanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Di tengah obrolan tiba-tiba Roger masuk ke dalam panggilan tersebut, lalu berkata pada Linda untuk cepat meluncurkan bus terbarunya. Ia juga berkata pada Linda jangan coba untuk mengancam perusahaan Xiaoming, jika tidak maka Roger akan berbuat anarkis padanya. Mendengar hal itu Linda pun hanya bisa diam, karena yang dihadapinya adalah perusahaan besar dan dampaknya akan menjadi rumit. Kembali ke Mel yang masih tidak menyangka bahwa Budi telah tewas, ia merasa bersalah karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Di saat itu Thomas yang kehabisan ide diam-diam menelpon polisi, untuk memberitahukan keberadaannya di mana. Mel yang mengetahui hal itu pun marah, namun karena Thomas sudah terlanjur menghubungi polisi, Mel kemudian segera meninggalkannya. Tak berselang lama polisi pun datang dan langsung membawa Thomas. Sementara itu Mel bergegas menuju perusahaan Retromax untuk meretas kamera pemindainya. Di saat bersamaan konsi pers tengah diadakan di perusahaan tersebut, kemudian Mel pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruang server. Di kantor polisi Thomas selalu diberikan pertanyaan mengenai Mel, di mana polisi ingin menangkapnya sebagai tersangka penembakan. Di saat itu Thomas berusaha menceritakan tentang kejahatan yang dilakukan sekelompok organisasi kriminal, namun Dres tidak percaya. Selain itu ia juga tidak menemukan identitas pria yang bernama Roger. Kemudian tak berselang lama datang asistennya lalu memberitahukan penemuan tentang mayat di Belgia yaitu Budi. Barulah di sini Dres mulai percaya dan segera menyiapkan tim untuk melakukan penangkapan. Mel yang sedang berusaha mencari bukti video manipulasinya tiba-tiba dihadang oleh Roger. Ia mengancam Mel untuk cepat membuka program Trojan yang dipasangkannya, agar ia bisa mengakses kembali data dari Retromax. Namun di saat itu Mel tidak melakukan hal tersebut, justru ia mengunci akses Xiaoming agar tidak bisa masuk lagi ke server Retromax selamanya. Begitu saat Roger lengah, Mel kemudian mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran dan perkelahian antara mereka, namun pada akhirnya Mel bisa lepas dari Roger setelah polisi datang. Lalu setelahnya Roger pergi ke ruang server kemudian menembak beberapa sudut bagian di ruangan tersebut, untuk menghilangkan bukti-bukti terkait pencurian data yang dilakukan perusahaan Xiaoming. Sampai pada akhirnya ia juga ditangkap oleh polisi. Kebakaran yang terjadi di ruang server membuat bus Wakemudi yang baru saja diluncurkan dan membawa 15 orang penting di dalamnya kehilangan kendali. Bus tanpa pak supir itu pun mulai mengalami kerusakan sistem yang membuatnya berjalan tak beraturan. Kemudian Mel bersama Dres menyambangi ruang server dan segera melakukan pemadaman. Lalu ia menghubungi Jay dan Ani meminta bantuannya untuk meretas sistem bus yang sekarang tak terkendali.
Namun sayangnya mereka mengalami kesulitan karena beberapa akses tidak terdeteksi. Saat itu Thomas menelpon Mel yang sedang berada di dalam mobil milik Budi. Kemudian Mel menyuruh Thomas untuk masuk ke dalam bus dan memasang transceiver yang ada di mobilnya. Setelahnya Thomas masuk ke dalam bus dan mulai memasangkan konektor agar Mel bisa meretas busnya. Namun, ada satu masalah di mana ternyata komplotan Roger telah meretas jembatan sehingga Mel tak punya cukup waktu untuk memulai pemrograman. Tapi karena kepintarannya ia akhirnya berhasil memberhentikan bus itu dari kejauhan, dan 15 penumpang di dalamnya berhasil selamat. Lalu Mel memperlihatkan bukti video soal penembakannya pada polisi, bahwa video tersebut dibuat dari hasil pemindai wajah di bus Retromax oleh Xiaoming. Setelah keluar dari ruang server, Mel kemudian menjulurkan jari tengahnya ke arah Roger, yang menandakan ciri khas hacker wanita itu. Di akhir film, Mel yang sekarang bekerja di perusahaannya milik Pak Badru mendapat sebuah kiriman video dari Budi. Di mana sebelum kematiannya, Budi memberitahukan bahwa ternyata uang hasil peretasan yang selama ini ia pakai ternyata dibuat untuk memperluas jaringannya. Hal itu bukan semata untuk Budi sendiri melainkan untuk Mel seorang, agar nantinya bisa dipakai buat kepentingan bersama dan termasuk merubah dunia. Mendengar hal itu seakan Mel merasa menyesal karena telah menganggapnya pengkhianat. Dan kini Mel bersama Thomas pun menjalani sebuah hubungan, yang tadinya Mel tidak menyukainya sekarang telah berbalik.